Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2393 Pembantaian. Orang-orang dari keluarga Heng, keluarga He, dan sekte surga Daluo ada di sini. Lu Ming memandang orang-orang dari keluarga Heng dan keluarga He, sudut bibirnya melengkung menjadi senyuman dingin. Orang-orang dari keluarga Mu, keluarga Heng, keluarga He, dan sekte surga Daluo semuanya tampak sangat terkejut. Lu Ming, kamu menghancurkan budidaya kaisar keluarga Mu tanpa alasan. Hari ini, kamu harus membayar harganya. Kaisar klanmu meraung. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, lebih dari 20 kaisar besar keluargamu menyerang pada saat yang bersamaan. Ada Kaisar Agung Bintang 1 dan Kaisar Agung Bintang 5. Ketika mereka menyerang bersama, kekosongan itu langsung runtuh, dan serangan mengerikan diluncurkan ke arah Lu Ming. Kekuatan tempur Lu Ming jauh melampaui imajinasi mereka. Mereka ketakutan. Mereka ingin membunuh Lu Ming dalam sekejap dan membuatnya menghilang tanpa jejak. Bas! Otot Lu Ming tiba-tiba bergetar miliaran kali dalam sekejap. Kekosongan itu hancur dan sosok Lu Ming meledak. Saat Lu Ming menyerang, dia menggunakan sayap Dewa Enam Bulu untuk meningkatkan kecepatannya. Dalam sekejap, dia menghindari serangan gabungan lawan-lawannya dan bergegas menuju 20 kaisar besar keluargamu. Kumpulkan, kumpulkan. Tuan dari keluargamu meraung. Lebih dari 20 kaisar besar keluargamu berkumpul dalam satu lingkaran. Dengan cara ini, mereka dapat mencegah Lu Ming melanggarnya satu persatu. Apakah ada gunanya bergandengan tangan? Suara dingin Lu Ming terdengar dan tombak panjang muncul di tangannya lagi. Namun, tombak panjang ini tidak dipadatkan oleh hukum Lu Ming. Itu adalah tombak yang sangat panjang. Tombak kehancuran yang luar biasa. Prajurit surga Dao. Meskipun Lu Ming tidak bisa melepaskan kekuatan jalan surga di prajurit surga Dao, bahan tombak kehancuran besar itu kokoh dan abadi. Itu memungkinkan Lu Ming melepaskan seluruh kekuatannya dan juga meningkatkan kekuatan tempurnya. Ledakan. Lu Ming memegang tombak penghancuran besar dan melepaskan kekuatannya secara ekstrim, menyapu abis tombak itu. Langit meledak terus-menerus saat tombak kehancuran besar menyapu badai kehampaan yang tak ada habisnya dan meledak ke arah 20 kaisar besar klanmu. Itu sangat kuat sehingga sepertinya akan menghancurkan semua kaisar besar klanmu. Mari bergandengan tangan. Tuan dari keluargamu meraung. Semua kaisar keluargamu bergabung dan melancarkan serangan ke Lu Ming. Di antara lebih dari 20 kaisar agung keluargamu, terdapat cukup banyak kaisar agung bintang 5 dengan kekuatan yang mencengangkan. Dengan begitu banyak orang yang bekerja bersama, mereka pasti bisa melawan kaisar agung bintang 6. Ledakan. Serangan mereka bertabrakan dengan tombak panjang Lu Ming, mengakibatkan ledakan yang mengerikan dan gelombang kejut yang menyapu ke segala arah. Mundur, mundur. Semua penonton mundur dengan panik untuk menciptakan jarak yang cukup. Kebanyakan orang yang menyaksikan pertempuran itu tidak memiliki budidaya seorang kaisar agung. Mereka tidak berani terlalu dekat. Jika tidak, jika mereka disapu oleh Lu Ming dan yang lainnya, mereka hanya akan mati. Setelah ledakan, tubuh Lu Ming gemetar dan dia mundur. Namun, lebih dari 20 pembangkit tenaga listrik keluargamu juga terpaksa mundur. Mereka yang budidayanya lebih lemah bahkan gemetar dan memuntahkan darah. Mereka terluka parah. Kekuatan tempur Lu Ming saat ini, tubuh fisik, energi dunia, energi hukum, dan tombak kehancuran besar sudah cukup untuk bersaing dengan Kaisar Agung Bintang 6. Bagaimana Kaisar Besar Bintang 1 dan Bintang 2 itu bisa menahan benturan langsung? Lagi, Lu Ming mundur beberapa langkah dan menginjak kekosongan untuk menstabilkan tubuhnya. Dia memegang tombak kehancuran besar dan sekali lagi menyerang Kaisar klanmu. Ledakan. Kali ini, Lu Ming memegang tombak penghancuran besar dengan kedua tangannya dan menghancurkannya dengan kekuatan Gunung Tai. Ledakan. Tombak kehancuran besar itu dengan cepat membesar dan menjadi seberat gunung, seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Lebih dari 20 kaisar agung dari keluargamu meraung dan menggunakan kekuatan terkuat mereka untuk menyerang tombak kehancuran besar. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan sekali lagi. Bas! Tombak kehancuran besar itu bergetar terus-menerus sebelum dikirim terbang. Namun kondisi keluargamu justru lebih parah. Beberapa kaisar besar bintang 1 terguncang, dan tubuh mereka retak oleh serangan balik yang mengerikan. Mereka berlumuran darah,
dan aura mereka lemah. Mereka tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Kalian pulihkan dulu. Kepala keluargamu meraung. Namun, pada saat ini, langkah ketiga Luming telah tiba. Kaisar Agung Bintang 2 keluargamu juga terguncang oleh tabrakan ini, dan dia hampir terbunuh. Lagi, Luming seperti kaisar bela diri dewa perang, serangannya seperti badai. Jumlah kaisar agung keluargamu berkurang dan mereka bukan tandingan Luming. Pada akhirnya, mereka dirugikan setiap kali bentrok. Pada akhirnya, bahkan penguasa besar bintang 3 dan 4 mulai terluka, dan penguasa besar bintang 5, wajahnya pucat dan mereka terengah-engah. Hati orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu berada dalam keadaan terguncang. Kekuatan tempur Luming terlalu kuat. Dia benar-benar menindas keluargamu. Apakah klanmu akan hancur hari ini? Di kedalaman keluargamu, kaisar dari keluarga Heng, keluarga He, dan keluarga Tian Luo bahkan lebih pucat. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Sulit dipercaya bahwa kekuatan tempur Luming telah mencapai tingkat seperti itu. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia bisa membunuh mereka dalam hitungan detik dengan satu gerakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka meraung dalam hati, tidak dapat menerima kenyataan ini. Ledakan, ledakan, Luming terus menyerang, dan serangannya menjadi semakin ganas. Pada akhirnya, bahkan Kaisar Agung Bintang 5 klanmu pun terluka. Dia bukan tandingan Luming. Membunuh. Tiba-tiba, serangan Luming berubah. Dia melewati Kaisar Agung Bintang 5 dan mengguncang tombak kehancuran besar. Dalam sekejap, dia menembakkan puluhan lampu tombak. Sasarannya adalah para Kaisar Agung berpangkat rendah. Tidak bagus, dia memblokirnya. Kaisar tingkat lanjut dari keluargamu terkejut. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memblokir serangan Luming. Tapi sekeras apapun mereka berusaha, mereka hanya berhasil memblokir setengah dari cahaya tombak. Sisa cahaya tombak berlanjut menuju Kaisar tingkat rendah. Kaisar Agung tingkat rendah, terutama Kaisar Agung Bintang 1 dan 2, berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi tidak berhasil. Puff, puff, puff. Dahi Kaisar Agung Bintang 1 dan Bintang 2 ditembus oleh cahaya tombak, dan jiwa mereka hancur. Dia sudah mati. Kaisar besar keluargamu Bintang 1 dan Bintang 2 semuanya terbunuh dalam sekejap, dan 8 di antaranya tewas. 8 Kaisar Agung dimusnahkan dalam sekejap. Hal ini mengejutkan semua orang, namun di saat yang sama juga membuat klanmu geram dan memenuhi mereka dengan niat membunuh. Luming, aku ingin kamu mati tanpa kuburan. Kepala keluargamu meraung. Matanya merah darah, dan wajahnya garang. 8 penguasa besar, betapa besar kerugiannya, hatinya berdarah. Keluargamu telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka hanya berhasil mengumpulkan begitu banyak kaisar besar seiring berjalannya waktu. Namun kini, 8 di antaranya telah meninggal. Ini adalah kerugian yang sulit untuk ditanggung. Sekarang kamu tahu betapa menyakitkannya itu. Jika Anda tahu ini akan terjadi, Anda tidak akan terpikir hari ini ketika keluargamu ingin membunuh saya. Pada saat ini, tidak mungkin hanya kamu yang membunuh orang lain di dunia ini, dan orang lain tidak akan datang untuk membunuhmu. Luming berkata dengan dingin. Dia tidak memiliki sedikit pun rasa kasihan atau simpati. Dia dan keluargamu adalah musuh bebuyutan. Entah dia mati atau dia mati. Satu sisi harus dihancurkan. Bab 2394 Dandan menunjukkan kekuatannya. Orang-orang dari keluargamu terdiam. Mereka hanya bisa memandang Luming dengan niat membunuh. Membunuh. Luming berkata dengan dingin. Dia memegang tombak panjang dan menyerang ke depan lagi. Hari ini, dia tidak akan membiarkan satu pun petinggi klanmu. Makhluk jahat, mati. Saat ini, suara gemuruh terdengar dari dalam keluargamu. Suara itu dipenuhi dengan perubahan-perubahan kehidupan, dan kemudian cahaya sabar yang menakutkan keluar dari dalam keluargamu. Sangat menakutkan. Kaisar Puncak. Mata Luming sedikit menyipit setelah cahaya pedang dilepaskan. Keluargamu memang tak terduga. Masih ada ahli yang belum bergerak, tapi ada puncak kaisar yang bersembunyi. Hahaha, aku sudah menunggu momen ini. Terdengar tawa keras. Kemudian, cangkang kura-kura besar muncul dari udara tipis dan menghalangi cahaya pedang. Dandanlah yang membuatnya bergerak. Sebelumnya, dia dan Bubbles hanya menonton dari samping dan tidak berniat mengambil tindakan, seandainya keluargamu memiliki eksistensi yang lebih kuat. Dentang.
Cahaya pedang menghantam cangkang kura-kura, menyebabkannya bergetar dan menghilang. Namun, cahaya pedang juga diblokir. Ledakan, ledakan. Kemudian, aura menakutkan muncul dari dalam keluargamu. Sebanyak 5 aura meledak, dan tekanan mengerikan memenuhi udara. Kemudian, 5 lelaki tua keluar dan muncul di depan orang banyak. Kelima lelaki tua ini sudah sangat tua. Rambut mereka putih dan kulit mereka kering dan keriput, seperti 5 kerangka. Nenek moyang, patriark klanmu sangat gembira. Itu adalah para leluhur. Para leluhur benar-benar tidak mati. Mereka keluar dari pengasingan. Kali ini, mari kita lihat bagaimana mereka mati. Anggota keluargamu yang lain pun turut bergembira. Keluargamu memang punya fondasi yang kuat. Ini pasti monster tua dari keluargamu yang mengasingkan diri. Seseorang dari penonton jauh berkata dengan nada serius. Keluargamu jelas merupakan salah satu kekuatan terkuat di kota Ion. Mereka memiliki dasar yang dalam. Konon dahulu kala, klanmu bahkan memiliki kaisar surgawi, namun kaisar surgawi klanmu tewas dalam pertempuran. Namun, hal ini juga menunjukkan betapa kuatnya keluargamu. Selalu dikatakan bahwa beberapa monster tua di kedalaman keluargamu berkultivasi dalam pengasingan, mengabaikan dunia luar. Mereka hanya ingin meningkatkan kultivasi mereka, melawan kesengsaraan surgawi, dan bahkan menerobos ke alam kaisar surgawi. Dia tidak akan keluar kecuali itu masalah hidup dan mati keluargamu. Hari ini, setelah kaisar agung keluargamu dibunuh satu demi satu, orang-orang tua ini keluar. Fondasi keluargamu memang dalam. Kita diselamatkan hari ini. Lu Ming harus mati. Kaisar Heng, Kaisar Tianluo, dan yang lainnya juga sangat gembira. 3 Kaisar Agung Bintang 6 dan 2 Kaisar Agung Bintang 7. Dandan, aku serahkan padamu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Dandan. Jangan khawatir, aku akan segera membersihkannya. Dandan sangat percaya diri. Ketika dia berada di Pulau Dewa Kekosongan, dia hanyalah seorang Kaisar Agung Bintang 6, tetapi dia mampu menekan Kaisar Agung Puncak lainnya dan bahkan membunuh mereka. Terlebih lagi, Dandan telah menembus puncak alam Kaisar Agung Bintang 7, dan akan sangat mudah baginya untuk membunuh seseorang yang levelnya sama dengannya. 5 tetua keluargamu memandang Lu Ming dengan mata seperti kilat dan berkata dengan suara dingin dan kering, kamu membunuh orang-orang keluargamuku, bunuh tanpa ampun. Bunuh adikmu. Coba tinju kura-kuraku yang tak terkalahkan. Dandan menyerang dengan kecepatan ekstrim dan meninju kaisar puncak dari keluargamu. Rune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tinjunya, seolah-olah telah terkondensasi menjadi sebuah dunia. Nenek moyang margamu kaget dan buru-buru menyiapkan lapisan pertahanan. Namun, pertahanan ini sama sekali tidak berguna karena langsung ditembus oleh Dandan. Kemudian, tinju Dandan dengan kejam menghantam wajah lama nenek moyang margamu. Bang! Kaca! Suara patah tulang bergema di seluruh tempat. Nenek moyang klanmu mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat tubuhnya terbang jauh, menghancurkan aula klanmu menjadi berkeping-keping. Ini, semua orang tercengang. Salah satu nenek moyang keluargamu memiliki aura yang menakutkan. Dia adalah seorang kaisar agung puncak, dan penampilannya mengejutkan semua orang. Namun, dia terlempar karena sebuah pukulan bahkan sebelum dia sempat pamer selama beberapa detik. Terlebih lagi, orang yang mengirimnya terbang adalah seorang remaja berjubah Daois. Seorang pendeta Daois muda di usia remajanya. Dan, orang ini, dengan penampilannya, akankah membuat orang mengabaikannya karena dia sebenarnya tidak begitu baik. Namun saat ini, dampaknya terhadap semua orang adalah yang paling besar. Lu Ming benar-benar memiliki seorang penolong. Kekuatan tempurnya sangat mengejutkan. Dia mengirim Kaisar Puncak terbang dengan satu pukulan. Pantas saja dia berani datang ke keluargamu. Betapa menakutkannya. Mungkinkah klanmu hari ini benar-benar tamat? Petik 2. Banyak orang berdiskusi. Di antara mereka, keluarga Xuan adalah yang paling terkejut. Xuan Lin dan Dongfang Sueyu menelan ludah mereka saat keringat dingin menetes di wajah mereka. Pakaian mereka basah oleh keringat dingin. Pada saat itu, mereka diam-diam senang karena mereka tidak menyentuh Lu Ming. Jika tidak, keluarga Xuan akan tamat. Kekuatan keluarga Xuan tidak bisa dibandingkan dengan keluargamu, jadi mereka benar-benar akan mati. Cabul, cabul, aku tidak akan memprovokasi orang cabul ini lagi. Xuan Lin meraung di dalam hatinya. Dia benar-benar takut. Saat ini,
4 tetua keluargamu yang tersisa merinding di sekujur tubuh mereka. Mereka secara naluriah mundur seperti orang gila untuk menambah jarak antara mereka dan Dandan. Di hadapan dewa ini, kamu masih berani memanfaatkan senioritasmu. Anda hanya tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Membunuh. Dandan melambaikan lengan jubah daoisnya seperti ahli yang tiada taranya, lalu menyerang leluhur klanmu. Sebuah dunia besar muncul, luas dan tak terbatas. Itu memancarkan tekanan besar dan menekan pihak lain. Bahkan jika orang lain memadatkan dunia kecil, mereka tidak dapat menggunakannya untuk melawan musuh mereka secara langsung karena dunia kecil yang dipadatkan tidak begitu stabil dan akan mudah dihancurkan oleh orang lain. Tapi Dandan bisa. Dia adalah kura-kura dewa dunia. Kata, dunia, tidak diberikan kepadanya secara cuma-cuma. Penguasaannya atas dunia telah mencapai puncaknya. Dunia kecil sangat stabil dan memiliki kekuatan besar serta pertahanan yang tidak bisa dihancurkan. Sebuah dunia kecil menutupi langit dan menekan mereka. Nenek moyang keluargamu tidak bisa lepas dan hanya bisa bertarung langsung. Ledakan, ledakan, ledakan. Orang tua dari keluargamu mulai bergerak. 4 serangan ditujukan ke dunia kecil Dandan. Di belakangnya, lelaki tua yang hampir terbunuh oleh pukulan Dandan itu juga ikut bergerak. Namun, serangan kelima orang tersebut hanya membuat dunia kecil Dandan sedikit berguncang. Itu tidak bisa dipatahkan atau diblokir sama sekali. Ledakan. 3 Kaisar Agung Bintang 6 menjerit dan memuntahkan seteguk darah saat tubuh mereka pecah dan berlumuran darah. Kedua Kaisar Puncak berada sedikit lebih baik, tetapi mereka juga terluka parah. Bas. Dandan berubah menjadi pantom dan langsung bergegas mendekat, melakukan pembantaian berdarah. Serangkaian teriakan terdengar saat 3 Kaisar Besar Bintang 6 dibunuh oleh Dandan dalam sekejap. Tidak, kepala keluargamu dan yang lainnya berteriak ngeri, tidak bisa menerima hasil ini. Membunuh. Pada saat ini, Luming melolong panjang dan melancarkan serangan kekerasan. Meskipun para ahli keluargamu melawan dengan sekuat tenaga, hasilnya sudah diputuskan. Jeritan terdengar terus-menerus saat Kaisar Agung klanmu mati di tangan Luming satu demi satu. Adapun 2 Kaisar Puncak keluargamu, mereka sama sekali bukan tandingan Dandan. Mereka nyaris tidak berhasil memblokir selusin gerakan sebelum dibunuh tanpa ampun. Bab 2395 Kehancuran Klanmu. Pergi, cepat pergi. Di kejauhan, Raja Surgawi keluarga Heng, Kaisar Tianluo, dan yang lainnya hampir mati ketakutan. Kemudian, mereka berbalik dan lari dari keluargamu bersama anak buahnya. Kemampuan Luming jauh melebihi imajinasi mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak lari, merekalah yang akan mati. Pergi, semua orang dari klanmu, cepat pergi. Saat itu, tuan dari keluargamu juga meraung, suaranya terdengar jauh dan lebar. Dia tahu klanmu sudah tamat hari ini. Keluargamu akan musnah dari tanah takdir ketuhanan, namun ia tidak ingin keluargamu dimusnahkan. Dia ingin seluruh keluargamu lainnya juga demikian. Melarikan diri, menguasai. Seseorang di keluargamu berteriak sedih. Pergi, cepat pergi. Kepala keluargamu meraung, namun suaranya tiba-tiba berhenti. Itu karena tombak panjang Luming telah menembus dantiannya dan melumpuhkan budidayanya. Dia menjerit nyaring, matanya dipenuhi keputusasaan. Ayo pergi. Sosok kuat keluargamu yang berada di bawah level kaisar berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke segala arah seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya. Kamu ingin pergi? Sudahkah kamu bertanya pada dewa ini? Dandan mencibir dan melambaikan tangannya. Rune memasuki kehampaan satu demi satu. Kemudian, rune yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar keluargamu, membentuk lapisan cahaya yang menyelimuti seluruh keluargamu. Sebuah formasi. Beberapa hari lalu, Dandan diam-diam sudah menyiapkan formasi di sekitarmu. Keluarga. Saat ini, tidak ada yang bisa melarikan diri. Tidak. Melihat formasi tersebut, Kaisar Heng, Kaisar Tianluo, dan yang lainnya mengeluarkan raungan putus asa dan menyerang layar cahaya satu demi satu. Namun, pembentukannya membutuhkan waktu beberapa hari Dandan. Dengan budidaya mereka, bagaimana mereka bisa mematahkannya? Serangan itu mendarat di tirai cahaya satu demi satu, tapi tidak ada satupun riak yang dihasilkan. Tidak. Orang-orang dari keluargamu pun meraung dan menyerang dengan ganas. Mereka dipenuhi dengan keputusasaan.
Mengapa demikian? Seorang tetua klanmu melihat ke langit dan menghela nafas. Mereka hanya menyinggung seorang pemuda dari generasi muda. Mereka bisa saja membunuhnya. Klanmu telah ada sejak lama, dan mereka telah menyinggung dan membunuh banyak orang yang disebut jenius. Meskipun favorit surga itu sangat berbakat, mereka semua hancur menjadi debu karena kekuatan mereka. Tidak pernah dalam mimpi terliar mereka berpikir bahwa menyinggung favorit surga akan mengakhiri klanmu mereka. Di kedalaman langit, pada ketinggian yang tidak diketahui, dua sosok berdiri di sana, dan segala sesuatu di bawah terlihat oleh mata mereka. Keduanya tidak lain adalah Heng Xinghe dan gurunya, 9 kaisar surgawi iblis. Tuan, sepertinya Lu Ming telah membawa penyu dunia bersamanya. The Celestial Tirk seharusnya tidak bersamanya lagi. Haruskah kita bergerak sekarang? Xinghe bertanya, apakah kamu mengkhawatirkan keluarga Heng? 9 kaisar surgawi iblis bertanya. Tidak, aku tidak melakukannya. Saya kira tidak demikian. Xinghe menggelengkan kepalanya. Saya hanya berpikir ini sudah waktunya. Mari kita lihat. Guru surgawi 9 iblis berkata, setelah membunuh Lu Ming, orang-orang dari keluarga Heng ini pasti akan mati. Mereka akan dibunuh oleh The Celestial Tirk di belakang Lu Ming. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan bertahan. Jadi, jangan khawatir tentang hal itu, amati saja sebentar lagi. Tergesa-gesa menghasilkan sampah. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Murid ini tahu. Xing Chen membungkuk dan mengangguk. Keduanya terus menonton. Pertempuran di bawah ini akan segera berakhir. Dandan telah campur tangan dan membunuh beberapa kaisar besar bintang 5 dari keluarga Mu dengan beberapa tamparan. Kaisar agung yang tersisa semuanya dibunuh oleh Lu Ming. Tidak ada satupun kaisar keluarga Mu yang masih hidup. Adegan ini sungguh mengejutkan. Penonton di sekitarnya tidak bisa tenang. Keluarga Mu, yang telah mendominasi kota Ion selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai kekuatan terkemuka bahkan di Tanah Suci, semua kaisar agungnya dibunuh oleh seorang pemuda. Hidup sungguh tidak dapat diprediksi. Para tetua keluarga Xuan, Xuan Lin dan Dongfang Sueyu, sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Wajah mereka pucat dan dipenuhi rasa takut. Jika mereka tidak menahan diri dan menyerang Lu Ming dengan gegabah, keluarga Xuanlah yang akan dimusnahkan. Bang! Bang! Lu Ming memegang tombaknya dan berjalan menuju kaisar keluarga Heng, keluarga He, dan Tian Luo. Lu Ming, jangan bunuh kami. Galaksi telah mengakui Tirk surgawi sebagai tuannya. Jika Anda menghancurkan keluarga Heng, galaksi tidak akan melepaskan Anda. Teriak Kaisar Agung keluarga Heng. Kamu masih mengancamku bahkan saat ini. Bodoh sekali. Aku akan membunuh pria dari Sungai Bintang itu dengan tanganku sendiri suatu hari nanti. Lu Ming berkata dengan dingin, langkah kakinya semakin cepat. Kaisar dari keluarga Heng dan yang lainnya putus asa saat mereka mundur. Namun, mereka dihadang oleh formasi. Jika kamu tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung perasaanmu. Aku tidak menyinggung perasaanmu sejak awal. Anda menyebabkan semua ini pada diri Anda sendiri. Hari ini, biarkan semuanya berakhir. Membunuh. Lu Ming melolong panjang dan menusukkan tombaknya. Puff! Tombak itu menembus dahi kaisar dan membunuhnya di udara. Tidak. Kaisar dari keluarga Heng dan keluarga He terbang ke samping karena ketakutan. Namun, Lu Ming menikam 2 kali lagi dan mereka terbunuh begitu saja. Kaisar Tianluo. Bunuh, bunuh, bunuh. Kemudian, Lu Ming menyerang dengan ganas tanpa ampun, berubah menjadi mesin pembunuh. Cahaya tombak tak berujung meledak dari tangannya dan bergegas menuju ahli yang tersisa dari keluarga Mu, Sekte Surga Daluo, dan keluarga He. Hanya keluarga Heng yang diberi belas kasihan oleh Lu Ming. Itu demi Kaisar Langit Heng Yu. Bagaimanapun, keluarga Heng adalah keturunan Kaisar Langit Heng Yu. Kaisar Langit Heng Yu telah banyak membantu Lu Ming, dan dia tidak ingin memusnahkan keluarga Heng. Lu Ming hanya membunuh beberapa anggota senior keluarga Heng. Dia tidak membunuh sisanya. Namun, Lu Ming tidak menunjukkan belas kasihan apapun kepada keluarga Mu, keluarga He, dan Sekte Surga Daluo. Lu Ming telah membunuh semua ahli bela diri ke atas. Untuk sementara waktu, seluruh area dipenuhi dengan darah dan ki, membuatnya tampak seperti neraka di bumi. Klan Heng, demi Kaisar Surgawi Heng Yu, aku tidak akan menghancurkanmu. Enyah. Lu Ming memandangi anggota keluarga Heng yang tersisa. Pergi, cepat pergi. Anggota keluarga Heng yang tersisa bergegas ke satu arah.
Dandan melambaikan tangannya, dan formasi otomatis terpisah, tidak menghentikan mereka. Saya, Lu Ming, tidak bersedia membunuh siapapun yang berpangkat di bawah Mahatinggi Bela Diri. Jika Anda ingin membalas dendam di masa depan, silakan datang dan temukan saya. Enyah. Akhirnya, Lu Ming melihat orang-orang di bawah alam bela diri tertinggi. Seolah-olah diberi amnesti, orang-orang itu pun lari ke segala arah. Tidak lama kemudian, tidak ada satu orang pun yang tersisa di keluarga besarmu. Keluargamu yang mendominasi kota Ion hancur. Itu dihancurkan oleh seorang pemuda. Dandan, gelembung, Qiu Yue, ayo pergi. Kata Lu Ming, berbalik dan pergi. Dia tidak ingin membunuh, tetapi segalanya tidak berjalan sesuai keinginan di dunia ini. Jika ingin mencapai puncak, pasti ada beberapa kendala. Anak ini masih berhati lembut. Dandan mengerucutkan bibirnya dan mengikuti Lu Ming. Namun saat ini, ekspresi Dandan berubah drastis saat dia melihat ke kedalaman langit. Pada saat ini, rambut Lu Ming berdiri tegak. Dia merasakan bahaya yang menakutkan. Bab 2396 Kaisar Langit mengambil tindakan. Lu Ming merasakan bahaya yang menakutkan mendekat. Perasaan bahaya ini datang dari dalam langit. Suara mendesing. Pada saat ini, seberkas cahaya pedang bersinar dari kedalaman langit. Cahaya pedang itu puluhan kali lebih terang dari matahari. Itu menerangi dunia dan tekanan Dao Surgawi memenuhi dunia. Semua orang merasakan ketakutan yang luar biasa. Kaisar Surgawi, memang ada Kaisar Surgawi di balik ini. Siapa ini? Pikiran Lu Ming berputar cepat. Baru saja, setelah dia menghancurkan keluargamu, dia mengira bahwa di balik layar adalah keluargamu, keluarga Heng, keluarga He, dan Sekte Surga Daluo. Dia mengira semuanya sudah berakhir. Namun, begitu cahaya pedang dilepaskan, Lu Ming tahu bahwa masalahnya belum selesai. Ada juga pembangkit tenaga listrik alam Kaisar Surgawi yang bersembunyi di belakang dan hanya bergerak di saat-saat terakhir. Peringatan, The Celestial Tirk sangat berhati-hati. Bahkan saat dia melakukan gerakan terakhirnya, dia melakukannya dari jarak jauh. Jangan pernah memikirkannya. Saat ini, Dandan berteriak. Simbol yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar dari tubuhnya, dan formasi di sekitar keluargamu muncul kembali, membentuk cahaya yang menyelimuti dunia. Kemudian, Dandan melambaikan tangannya dan potongan cangkang kura-kura muncul dari udara tipis, menghalangi pancaran pedang yang ditujukan ke Lu Ming. Tombak kehancuran besar juga muncul di tangan Lu Ming. Puff! Pada saat ini, cahaya pedang telah tiba. Kekuatan pertahanan dari formasi yang dibentuk oleh Dandan sangatlah luar biasa, tetapi ketika cahaya pedang menusuk tirai cahaya itu bergetar hebat dan kemudian menembusnya. Sinar pedang melewati tirai tipis, kecepatannya tidak berhenti, dan membombardir cangkang kura-kura berat yang dipasang Dandan. Bang! 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 Kulit penyu yang dipasang Dandan meledak satu demi satu, dan kekuatan mengerikan menyapu ke segala arah. Pada akhirnya, Dandan mengeluarkan erangan teredam dan tubuhnya terbang jauh, mengeluarkan seteguk darah. Namun, setelah penghalang terus-menerus dari Dandan, kekuatan pancaran pedang telah melemah secara signifikan. Namun ia tetap tidak berhenti dan terus menyerang Lu Ming. Blokir, mati, Lu Ming meraung dengan ekspresi gila di wajahnya. 17 jenis hukum meledak dan menutupi tombak kehancuran besar itu. Kemudian, Lu Ming menikamnya dengan sekuat tenaga. Ini adalah serangan terkuat Lu Ming. Seluruh kekuatannya dilepaskan pada saat ini. Bas! Tombak kehancuran besar dan pancaran pedang bertabrakan. Lu Ming segera merasakan kekuatan mengerikan mengalir di sepanjang tombak kehancuran besar dan menyerbu ke arahnya. Bas! Tombak kehancuran besar itu bergetar tanpa henti dan tubuh Lu Ming mundur dengan cepat. Lengan dan tubuhnya dipenuhi bekas pedang seolah-olah dia telah ditebas ratusan kali dalam sekejap. Namun pada akhirnya, dia memblokirnya. Lu Ming mengedarkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan itu dengan sekuat tenaga. Luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Di kedalaman langit, sepertinya tidak ada Kaisar Surgawi lainnya di sini. Lu Ming, semua yang kamu miliki akan menjadi milikku hari ini. Murid, ayo pergi. Wajah 9 iblis Kaisar Langit menampakkan ekspresi kegembiraan yang liar. Kemudian, dia menyapu Star River yang abadi dan menurunkannya. Dia hanya menguji keadaan dengan serangan pedang itu. Jika The Celestial Tirk baru saja bergerak, dia akan segera melakukannya. Namun,
Melihat perlawanan putus asa Luming dan Dandan, dia menyimpulkan bahwa pencarian surgawi tidak bersama Luming. Tidak jauh di depan Luming, ada kilatan cahaya dan dua sosok muncul dari udara tipis. Star River, 9 Kaisar Surgawi Iblis, itu kamu. Luming menyipitkan matanya saat melihat galaksi dan 9 Kaisar Surgawi Iblis. Matanya bersinar dingin. Tampaknya orang di balik layar adalah 9 Kaisar Surgawi Iblis. Dia tidak membiarkan Earth-1 dan Thunder keluar sekarang karena dia ingin memancing pihak lain keluar. Luming, kamu telah membunuh orang yang tidak bersalah. Hari ini, Tuanku akan menegakkan keadilan atas nama surga. Teriak Xing Chen. Hehe, kamu hanya menegakkan keadilan atas nama langit. Jangan membuatnya terdengar terlalu tinggi dan perkasa. Heng Xing He, aku pernah meremehkanmu di masa lalu. Kamu benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Anda bahkan ingin menggunakan keluarga Heng dan menyaksikan mereka dihancurkan tanpa melakukan apapun. Luming mencibir. Luming, kamu orang yang pintar. Serahkan semua yang Anda miliki. Ingat segalanya. Serahkan dan aku akan memberimu kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. 9 Iblis Kaisar Langit berbicara, dan auranya terpancar. Alam Kaisar Surgawi dapat meminjam kekuatan jalan surgawi. Aura itu terlalu menakutkan, seolah-olah jalan surgawi menekan tubuh seseorang. Semua orang di kota Ion mengalami perubahan ekspresi yang besar saat mereka merasakan tekanan yang mengerikan. Kaisar Surgawi. Ya Dewa, itu adalah Kaisar Surgawi. Sebenarnya ada Tirk Surgawi di balik ini. Luming sudah selesai. Dia telah menyinggung seorang pencarian surgawi. Banyak orang berteriak ketakutan, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun karena takut menyinggung The Celestial Tirk. Di mata semua orang di kota Ion, alam Kaisar Surgawi adalah keberadaan tertinggi. Hanya dengan berpikir, jutaan mayat bisa terkubur dan darah akan mengalir seperti sungai. Sekarang, ada seorang pencarian surgawi yang ingin membunuh Luming. Luming pasti sudah mati. 9 Kaisar Surgawi Iblis, sepertinya kamu mengincar harta karunku. Sangat mudah bagimu untuk membunuhku, tetapi jika masalah ini terungkap, kamu tidak akan punya tempat tinggal. Luming berkata dengan ekspresi tenang. Hahaha, dunia ini besar sekali. Siapa yang dapat menemukanku jika aku bersembunyi? 9 Kaisar Surgawi Iblis tertawa dan melihat tombak kehancuran besar di tangan Luming. Itu dipenuhi dengan nyala api dan keserakahan. Jika kamu menginginkan hartaku, datang dan ambillah sendiri. Tidak mungkin saya menyerahkannya. Luming berkata, sengaja, mundur perlahan. Melakukan perlawanan keras kepala, berjuang untuk bertahan hidup. 9 Iblis Kaisar Langit berkata dengan dingin. Tubuhnya bergoyang dan dia menerkam ke arah Luming. Cepat, itu terlalu cepat. Kecepatan The Celestial Tirk sungguh luar biasa cepat. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia sudah sampai di depan Luming. Cakarnya seperti kail saat dia mencakar Glabella Luming. Dengan kecepatan secepat itu, Luming tidak dapat menghindarinya bahkan jika dia menginginkannya. Namun, Luming tidak berniat menghindarinya. Luming hanya berdiri di sana dengan tenang, membiarkan cakar pihak lain mencengkeramnya. Luming sudah mati. Banyak orang memiliki pemikiran yang sama. Namun, pada saat ini, lengan tambahan tiba-tiba muncul di tubuh Luming. Itu adalah lengan berwarna kaki yang meledak langsung dari tubuh Luming dan meledak ke arah cakar 9 Kaisar Surgawi Iblis. Sepertinya Luming benar-benar memiliki lengan ekstra. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, tubuh 9 Iblis Kaisar Langit bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Dia dikirim terbang 100 mil. Sesosok muncul di tubuh Luming. Itu adalah sosok berwarna kaki dengan sosok kekar dan aura seperti gunung. Itu adalah Bumi 1. Aula kekacauan primal, Tuyi. Ekspresi 9 Iblis Kaisar Langit sangat tidak sedap dipandang. 9 Iblis, sepertinya kamu bosan hidup. Beraninya kamu punya gagasan tentang Tuan Muda Primal Chaos Hallku. Earth-1 berbicara dengan dingin, matanya agak jahat. Orang-orang di sekitarnya semuanya tercengang. Perubahan mendadak ini di luar dugaan semua orang. Dia mengira Luming pasti sudah mati. Dia tidak menyangka sosok tiba-tiba muncul di tubuh Luming. Terlebih lagi, sosok ini jelas merupakan Kaisar Surgawi. Luming juga memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi di belakangnya. Selain itu, tampaknya The Celestial Tirk menyebut Luming sebagai Tuan Muda dan menerima perintah darinya.
Ekspresi 9 kaisar surgawi iblis sangat tidak sedap dipandang. Namun, ekspresi Xing He bahkan lebih buruk lagi. Sial, bagaimana ini mungkin? Galaksi meraung di dalam hatinya. Mereka telah mengujinya beberapa kali dan hampir yakin bahwa pencarian surgawi tidak bersama Lu Ming. Mereka tidak menyangka bahwa dia masih memiliki tirk surgawi bersamanya. Terlebih lagi, mereka telah menyembunyikan diri mereka begitu dalam. Ketika mereka berada dalam bahaya yang mengancam nyawa, mereka bahkan tidak membiarkan tirk surgawi keluar. Bab 2397 Jatuhnya Kaisar Surgawi. Ayo pergi, mundur. 9 kaisar surgawi iblis meraung, dan sebuah kekuatan menyapu sungai bintang yang abadi, memaksanya mundur. Begitu Ertuan muncul, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Lu Ming hari ini. Dia hanya bisa mundur. Hidupnya adalah yang paling penting. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Suara dingin terdengar. Kemudian, sambaran petir menyambar, dan sesosok tubuh muncul di belakang 9 iblis kaisar langit. Sosok ini diselimuti petir. Itu adalah Lei Yi. Sosok 9 kaisar surgawi iblis berhenti dalam sekejap, dan wajah mereka sangat jelek. Ertuan tidak hanya mengikuti Lu Ming, tetapi juga Thunder. Total ada 2 kaisar surgawi. Dengan 2 kaisar surgawi yang mengelilinginya, dia dalam bahaya. Galaksi putus asa. Lu Ming, apa yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Bagaimana kalau aku meminta maaf padamu di depan umum lain kali? 9 kaisar surgawi iblis mengungkapkan senyuman yang menyanjung. Salah paham. Hehe, bunuh dia. Lu Ming berbicara dengan tenang dan memberi perintah. Dia tidak akan memberikan kesempatan kepada 9 kaisar surgawi iblis. 9 kaisar surgawi iblis harus mati. Membunuh. Lei Yi meraung panjang, dan tubuhnya dipenuhi guntur dan kilat yang tak ada habisnya. Dia langsung mengayunkan telapak tangannya ke arah 9 kaisar surgawi iblis. Lu Ming, mari kita lihat siapa yang mati. Mata 9 iblis kaisar langit sangat ganas. Dia membawa bintang itu. Sungai dan menyerang Lu Ming. Ertuan melangkah keluar dan meninju 9 iblis kaisar langit. Tetapi pada saat ini, 9 iblis kaisar langit melambaikan tangannya dan benar-benar melemparkan sungai bintang abadi ke arah bumi satu. Menguasai. Galaksi menjerit putus asa. Beristirahat dalam damai. Tuanmu akan membalas dendam untukmu. Suara dingin 9 iblis kaisar langit terdengar di telinga Xing Chen. Ah! Xing Chen menjerit enggan. Tubuhnya berubah menjadi debu oleh kekuatan tinju bumi yang menakutkan. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. 9 kaisar surgawi iblis mengambil kesempatan itu untuk berlari menuju Lu Ming dalam sekejap. Dia ingin menangkap Lu Ming dan menggunakannya sebagai sandera untuk melarikan diri. Dia ingin mendapatkan semua sumber daya dari Lu Ming, seperti gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Kamu sedang mencari kematian. Ertuan meraung, dan palu meteor muncul di tangannya. Dengan gelombang, palu meteor itu seperti bintang jatuh, meledak ke arah 9 iblis kaisar langit dengan kecepatan yang luar biasa. Itu juga memancarkan tekanan dao surgawi yang menakutkan. 9 murid iblis kaisar langit berkontraksi dengan tajam, dan dia mengeluarkan raungan putus asa. Prajurit surga dao. Palu meteor ini secara alami adalah prajurit dao surgawi yang diberikan Lu Ming kepada bumi satu. Kecepatan palu meteor itu luar biasa cepat. Ia menyusul 9 iblis kaisar langit dalam sekejap. Dia tidak punya waktu untuk menyerang Lu Ming dan hanya bisa berbalik untuk membela diri. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sebuah pedang panjang muncul di tangan 9 kaisar surgawi iblis. Dalam sekejap, dia menikam ratusan kali. Ratusan lampu pedang menyatu menjadi satu pedang dan meledak menuju palu meteor. Namun, itu tidak ada gunanya. Dia tidak bisa memblokirnya sama sekali. Kekuatan seseorang di bumi lebih kuat dari 9 kaisar surgawi iblis pada awalnya. Dengan tambahan prajurit surga dao, kekuatannya meroket, dan kekuatan tempurnya jauh di atas 9 kaisar surgawi iblis. Ledakan. Dengan ledakan yang dahsyat, palu meteor menghancurkan cahaya pedang 9 kaisar surgawi iblis dengan momentum yang tak terbendung dan meledak ke arah mereka. Pada saat kritis, 9 kaisar surgawi iblis hanya bisa memblokir dengan pedangnya. Namun, ketika palu meteorik bertabrakan dengan pedang tempur, senjata tingkat kaisar yang jempolan meledak. Kekuatan mengerikan itu menghantam 9 kaisar surgawi iblis dengan hebat. Arg! 9 iblis kaisar langit berteriak ketika tubuhnya dikirim terbang.
Tubuhnya terbelah menjadi dua. Meskipun dia belum mati, dia terluka parah. Auranya lemah, dan wajahnya pucat. Setelah diserang oleh tentara surga Dao, kekuatan 9 kaisar surgawi iblis berkurang menjadi kurang dari 10%. Lu Ming, aku menyerah. Jangan bunuh aku. Aku akan mengakuimu sebagai tuanku dan mengikuti perintahmu. 9 kaisar surgawi iblis meraung ngeri. Dia benar-benar ketakutan sekarang. Melawan Tuyi yang mengendalikan prajurit surga Dao, dia tidak memiliki kesempatan dan pasti akan dibunuh. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun dia merasakan ketakutan seperti itu. Aku tidak tertarik, bunuh. Lu Ming berkata dengan dingin. Mati. Ertuan meraung dengan ganas, dan palu meteorik itu meledak ke arah 9 kaisar surgawi iblis lagi. Lu Ming, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Ah. Berlari. Kaisar Langit Jiumo meraung histeris. Dia menggunakan seluruh kemampuannya untuk melarikan diri, tapi itu sia-sia. Di bawah serangan tentara surga Dao, semua kemampuannya tidak berguna. Bang! Tubuh 9 kaisar surgawi iblis meledak di udara, dan jiwa mereka juga dimusnahkan oleh serangan tentara surga Dao. 9 kaisar surgawi iblis, sosok setingkat kaisar surgawi, telah mati begitu saja. Saat itu, penonton sudah mati rasa. Mereka tidak dapat mengeluarkan suara dan benar-benar tercengang saat mereka melihat Lu Ming dengan bingung. The Celestial Tirk telah mati. Seorang Tirk surgawi dibunuh oleh bawahan Lu Ming. Adegan ini, gambaran ini, terlalu berdampak, terlalu mengejutkan. The Celestial Tirk adalah sosok legendaris di alam primordial. Dia adalah yang maha tinggi dan tidak akan pernah menghadapi kesengsaraan surgawi apapun. Dia memiliki umur yang tak ada habisnya, sepanjang langit dan bumi, dan kekuatan tempurnya tidak terbatas. Sangat sulit untuk bertemu dengan sosok seperti itu. Namun, salah satu dari mereka terjatuh di depan mereka. Apalagi itu semua karena seorang pemuda. Tuan muda, cincin penyimpanan orang itu. Ertuan terbang kembali dan menyerahkan kepada Lu Ming sebuah cincin penyimpanan, yang ditinggalkan oleh 9 iblis kaisar langit. Lu Ming mengangguk dan menyimpan cincin penyimpanannya. Ayo pergi. Lu Ming membuka mulutnya dan hendak pergi. Pahlawan muda Lu Ming, harap tunggu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Lu Ming sedikit terkejut. Dia menghentikan langkahnya dan berbalik. 5 hingga 6 sosok berjalan mendekat. Lu Ming mengenali 2 di antaranya. Itu adalah wilayah salju timur dan Xuan Lin. Apa yang salah? Apakah keluarga Xuan Anda masih ingin mencari masalah dengan saya? Lu Ming berkata dengan dingin. Xuan Lin, Dongfang Sueyu, dan beberapa tetua keluarga Xuan menggigil. Seorang tetua yang keriput memiliki senyuman di wajahnya saat dia menangkupkan tinjunya. Saudara Lu Ming, kamu pasti bercanda. Beraninya kami bertarung denganmu. Kami di sini untuk meminta maaf padamu. Xuan Lin, Dongfang Sueyu, kenapa kamu tidak maju dan meminta maaf kepada adik Lu Ming? Pada akhirnya, mata dingin lelaki tua itu beralih ke Xuan Lin dan Dongfang Sueyu. Mereka hampir mati ketakutan saat melihat keluargamu dimusnahkan dan bahkan seorang Celestial Tirk dibunuh. Mereka takut Lu Ming akan menyerang keluarga Xuan karena Xuan Lin dan keluarga Xuan akan dimusnahkan. Oleh karena itu, ketika dia melihat Lu Ming hendak pergi, dia segera keluar dan meminta maaf kepada Lu Ming. Xuan Lin dan Dongfang Sueyu melangkah maju dengan wajah pucat. Sambil menangkupkan tinju, mereka membungkuk dan berkata, kami sebelumnya buta dan menyinggung perasaanmu. Mohon maafkan kami dan jangan merendahkan diri Anda ke level kami. Lu Ming tidak berkomitmen. Dia melambaikan tangannya dengan santai dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Qiu Yue, Gelembung, Dandan, Tuyi, dan Lei Yi mengikuti Lu Ming dan menghilang tanpa jejak. Xuan Lin, Dongfang Sueyu, dan anggota keluarga Xuan lainnya terengah-engah. Mereka tidak mengerti apa maksud Lu Ming. Setelah beberapa saat, mereka kembali dalam keadaan linglung. Seluruh keluarga Xuan diliputi kegelisahan, takut Lu Ming akan mendatangi mereka. Bab 2398 memperluas faksi. Namun, Lu Ming sama sekali tidak memikirkan masalah keluarga Xuan. Sekarang, di alam primordial, dia pada dasarnya telah menyingkirkan semua musuhnya, jadi dia bisa merasa lebih nyaman. Selanjutnya, Lu Ming masih memiliki 2 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menghadapi negara Dewa Kematian. Hal kedua adalah tentang pewaris Sekte Hunyuan. Saat itu,
dia telah lulus penilaian Sekte Hunyuan dan memperoleh posisi pewaris emas Sekte Hunyuan. Saat itu, dia sudah menerima daftarnya. Daftar nama tersebut mencatat pewaris Sekte Hunyuan sejak zaman kuno, seperti pewaris perak dan perunggu. Menurut aturan, para pewaris ini harus mendengarkan Lu Ming. Namun, di masa lalu, Lu Ming tidak berani mengandalkan identitasnya sebagai pewaris emas untuk mencari orang-orang ini dan memerintah mereka. Ini karena sebagian besar dari orang-orang ini berada di ranah kaisar bela diri. Bahkan ada kaisar sejati dan bahkan kaisar agung di antara mereka. Mengingat kemampuan Lu Ming sebelumnya, kemungkinan besar dia akan ditampar sampai mati oleh orang-orang ini jika dia pergi mencari mereka. Tapi sekarang, hal itu mungkin terjadi. Lu Ming berencana untuk menaklukkan semua orang ini terlebih dahulu, lalu dia akan melenyapkan negara Dewa Kematian. Namun, untuk menaklukkan orang-orang itu, dia harus menunggu beberapa saat. Setelah masalah kota Ion tersebar, akan lebih mudah untuk melakukannya. Lu Ming dan yang lainnya tinggal di kota Ion. Berita tentang pertempuran kota Ion menyebar seperti badai. Tidak hanya menyebar di Tanah Suci, tetapi juga menyebar ke wilayah lain. Dalam sekejap, gempa berkekuatan 12 skala Richter terjadi di alam purba. Lu Ming telah kembali dengan cara yang mendominasi dan menghancurkan keluargamu, kekuatan Tuan Kota Ion, dalam satu gerakan. Dia membunuh semua ahli keluargamu dan menunjukkan kekuatan tempurnya yang menakutkan. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah pada akhirnya, seorang kaisar surgawi mencoba membunuh Lu Ming, tetapi dia dengan mudah dibunuh oleh bawahan Lu Ming. Lu Ming sebenarnya memiliki kaisar surgawi yang menakutkan sebagai bawahannya. Setiap orang yang mendengar berita ini terkejut. Mereka tahu bahwa Lu Ming telah menentang langit dan naik ke tampuk kekuasaan. Saat itu, Lu Ming dinyatakan oleh Tirk surgawi bahwa dia tidak akan pernah menjadi Tirk dalam kehidupan ini. Banyak orang menyebutnya sampah dan cacat. Tapi berapa tahun telah berlalu. Lu Ming naik ke tampuk kekuasaan dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia membunuh lebih dari 10 kaisar besar keluargamu sendirian. Itu adalah selusin kaisar agung. Rekor pertarungan macam apa ini? Itu sungguh menakutkan. Hal yang lebih menakutkan adalah Lu Ming memiliki The Celestial Tirk sebagai bawahannya. Setelah mendengar ini, semua orang tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Semua orang tahu bahwa sosok yang tak tertandingi telah bangkit dengan momentum yang tak terbendung. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Dalam sebulan terakhir, seluruh benua Yuan membicarakan tentang Lu Ming. Sudah waktunya. Yang pertama adalah keluarga Liu. Mereka ada di kota Ion. Di sebuah penginapan di kota Ion, bibir Lu Ming membentuk senyuman. Dia kemudian memimpin Dandan dan yang lainnya ke suatu arah. Keluarga Liu adalah kekuatan yang kuat di kota Ion, dan kekuatan mereka tidak lebih lemah dari keluarga Xuan. Dalam daftar Sekte Hunyuan, tercatat bahwa kepala keluarga Liu adalah pewaris Sekte Hunyuan. Selain itu, dia adalah pewaris perak. Klan Liu dianggap sebagai salah satu kekuatan terkuat di atas pewaris Sekte Hunyuan. Saat Lu Ming pindah, dia segera diperhatikan oleh orang-orang yang selalu memperhatikannya. Segera, banyak orang mengikuti Lu Ming dari kejauhan. Kemana tujuan Lu Ming? Arah ini sepertinya adalah arah menuju keluarga Liu. Mungkinkah Lu Ming pergi ke keluarga Liu? Banyak orang yang menebak-nebak. Sekarang, dapat dikatakan bahwa setiap gerakan Lu Ming menyentuh hati orang-orang. Keluarga Liu juga telah menerima kabar tersebut sejak lama. Seluruh petinggi keluarga Liu merasa khawatir. Beberapa tetua keluarga Liu yang mengasingkan diri keluar satu demi satu. Keluarga Liu berada dalam suasana tegang. Lu Ming ingin datang ke keluarga Liu. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah seseorang dari keluarga Liu telah menyinggung Lu Ming? Para petinggi keluarga Liu sangat cemas. Kecepatan Lu Ming tidak cepat atau lambat. Tidak lama kemudian, dia sampai di kediaman Liu. Begitu Lu Ming tiba, sekelompok besar sosok terbang keluar dari keluarga Liu. Yang memimpin mereka semua adalah lelaki tua berambut putih. Mereka semua ahli dari keluarga Liu dan ada lebih dari 10 kaisar agung. Selamat datang, saudara Lu Ming. Aku minta maaf karena tidak keluar untuk menyambutmu. Kepala keluarga Liu melangkah maju dan menangkupkan tinjunya berulang kali. Dia penuh senyum dan sangat sopan. Mengesampingkan segalanya, kemampuan Lu Ming saja sudah cukup baginya untuk bersikap sopan padanya. Sekarang, tidak ada yang akan memperlakukan Lu Ming sebagai junior muda. Sebaliknya,
mereka akan memperlakukannya sebagai seorang kaisar hebat dengan kemampuan yang tak terduga. Terima kasih kembali. Lu Ming menangkupkan tinjunya dengan santai. Aku ingin tahu ada apa. Adik laki-laki Lu Ming datang ke keluarga Liu. Kepala keluarga Liu bertanya ragu-ragu. Saya ingin bertemu Liu Gao. Lu Ming langsung ke pokok permasalahan. Liu Gao adalah kepala keluarga Liu. Kamu ingin melihat nenek moyang. Ekspresi Tuan Liu berubah. Apa yang salah? Tidak bisakah? Kata Lu Ming. Tentu saja, tapi sang patriark sedang mengasingkan diri. Kita bisa pergi dan memberitahunya. Saudara laki-laki. Lu Ming, kenapa kamu tidak masuk dan duduk dulu? Kata kepala keluarga Liu. Baiklah. Lu Ming mengangguk dan mengikuti orang-orang dari keluarga Liu ke kediaman Liu. Keluarga Liu segera menyajikan anggur berkualitas dan makanan lezat. Lu Ming tersenyum tipis. Ini adalah perubahan yang disebabkan oleh kekuatan. Jika dia tidak bertarung dengan keluargamu, tidak membuat nama untuk dirinya sendiri, dan tidak memiliki kekuatan, Lu Ming akan dibunuh oleh ahli keluarga Liu dengan satu tamparan jika dia dengan gegabah pergi ke keluarga Liu dan meminta untuk bertemu nenek moyang mereka. Tapi sekarang, pihak lain akan melayaninya dengan sopan, jadi yang harus dia lakukan hanyalah menunggu. Lu Ming, Qiu Yue, dan yang lainnya mengobrol sambil menunggu. Mereka tidak perlu menunggu lama sebelum tuan keluarga Liu dan yang lainnya datang bersama seorang lelaki tua dengan wajah penuh kerutan. Orang tua ini adalah Liu Gao. Salam, adik Lu. Begitu lelaki tua itu tiba, dia menyambutnya dengan senyuman. Orang tua ini adalah kepala keluarga Liu, Liu Gao. Dia juga pewaris perak sekte Hunyuan. Jelas dia pernah mendengar tentang Lu Ming. Itu sebabnya dia sangat sopan. Senior terlalu sopan. Lu Ming juga tersenyum tipis. Saudara Lu Ming, bolehkah saya tahu mengapa Anda datang mencari saya? Liu Gao bertanya, matanya dipenuhi keraguan. Senior, apakah kamu ingat apa ini? Sebuah tanda muncul di tangan Lu Ming. Itu adalah tanda pewaris emas sekte Hunyuan. Melihat tanda ini, ekspresi Liu Gao tiba-tiba berubah, dan dia berseru, pewaris emas sekte Hunyuan. Senior, apakah kamu masih ingat sumpah yang kamu buat saat itu? Lu Ming bertanya sambil tersenyum. Ekspresi Liu Gao berubah dengan cepat. Dengan budidayanya, sumpah saat itu tidak dapat menahannya sama sekali. Dia benar-benar bisa melepaskan diri dari belenggu sumpah. Namun, orang di depannya adalah Lu Ming. Dia adalah favorit surga dengan bakat tak tertandingi yang baru saja menghancurkan keluargamu, dan dia memiliki beberapa kaisar surgawi yang menakutkan di belakangnya. Dia harus berhati-hati. Liu Gao secara alami mengingat sumpah yang dia buat saat itu. Dengan itu, Liu Gao melambaikan tangannya, dan sebuah tanda muncul di tangannya. Itu adalah tanda pewaris peringkat perak dari sekte Hunyuan. Lu Ming tidak mengatakan apapun dan menunggu Liu Gao melanjutkan. Mata Liu Gao berkedip, seolah sedang berpikir. Pada akhirnya, matanya menjadi tenang, seolah dia telah mengambil keputusan. Bab 2398 Membunuh dalam perjalanan menuju negara Dewa Kematian. Saya telah merasakan kemunculan pewaris emas beberapa dekade yang lalu. Aku tidak menyangka itu kamu. Saya Liu Gao. Salam, Tuan Muda. Dengan itu, Liu Gao menangkupkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam pada Lu Ming. Di sampingnya, tuan keluarga Liu dan yang lainnya tercengang. Senior, tidak perlu bersikap sopan. Silakan bangkit. Lu Ming mengungkapkan senyuman. Tindakan Liu Gao setara dengan tunduk pada Lu Ming. Apa yang sedang kalian lakukan? Mulai sekarang, keluarga Liu kami akan mengikuti jejak Tuan Muda Sekte. Jika Tuan Muda Sekte memiliki instruksi di masa depan, keluarga Liu bersumpah akan mengikutimu seumur hidup kami. Liu Gao memandang kepala keluarga Liu dan yang lainnya. Jadi, itu adalah pewaris emas dari sekte Hunyuan. Para petinggi keluarga Liu sudah menebak apa yang sedang terjadi. Mereka saling memandang dan kemudian membungkuk pada Lu Ming. Jika itu adalah favorit surga biasa dengan token pewaris emas sekte Hunyuan, mereka akan mengusirnya bahkan jika mereka tidak langsung membunuhnya. Namun, Lu Ming berbeda. Bakat Lu Ming terlalu mengejutkan. Sekarang kemampuannya sangat luar biasa, masa depannya tidak terbatas. Tidak masalah bagi keluarga Liu untuk tunduk pada Lu Ming. Semuanya, tolong bangkit. Lu Ming dengan cepat membantu anggota senior keluarga Liu berdiri. Karena pihak lain bersedia tunduk padanya, dia secara alami melihat kekuatan dan potensinya.
Tentu saja, dia tidak akan tampil sombong. Tidak apa-apa selama kalian semua mengingat ini. Saya masih harus pergi ke tempat lain. Selamat tinggal. Dengan itu, Lu Ming melangkah ke udara dan pergi. Setelah Lu Ming dan yang lainnya keluar, banyak orang mulai menebak-nebak. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada Lu Ming di keluarga Liu. Lu Ming tidak berhenti. Tidak lama kemudian, dia meninggalkan kota Ion dan menuju tujuan berikutnya. Sekte Tianwen adalah kekuatan besar di negeri takdir dewa. Kekuatan mereka tidak kalah dengan keluarga Liu. Salah satu leluhur Sekte Tianwen juga merupakan pewaris perak Sekte Hunyuan. Setelah Lu Ming tiba, semua orang di Sekte Tianwen sangat sopan padanya. Perjalanan ini juga sangat lancar, dan leluhur lama Sekte Tianwen bersedia untuk menyerah. Hal utama adalah dia telah membunuh Kaisar Surgawi dalam pertempuran kota Ion. Kekuatan yang mengintimidasi ini terlalu kuat, dan sekte serta kekuatan tersebut tidak berani melawan atau tidak patuh. Jika Lu Ming ingin menghancurkan mereka karena marah, mereka tidak akan bisa melawan. Setelah itu, Lu Ming mengunjungi satu demi satu kekuatan sesuai dengan daftarnya. Ada kekuatan besar dan kecil, dan mereka tidak terbatas pada ranah mandat surgawi. Ada juga daerah lain. Lu Ming menghabiskan total 3 bulan sebelum dia berhasil mengunjungi semua pasukan. Dalam 3 bulan terakhir, Lu Ming hampir melakukan perjalanan keliling benua Yuan. Tak satu pun dari kekuatan itu yang berani melawan. Mereka semua tunduk padanya dengan patuh. Dengan cara ini, kekuatan tak kasat mata Lu Ming sudah sangat menakutkan dan menyebar ke seluruh benua Yuan. Pada saat itu, selama Lu Ming melambaikan tangannya, orang-orang kuat pasti akan berkumpul dan dunia akan terguncang. Setelah menyelesaikan masalah ini, Lu Ming kembali ke kota Kaisar Surgawi dan meminta Qiu Yue untuk tinggal di sana. Saatnya menghadapi negara Dewa Kematian. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Dia tidak akan pernah merasa nyaman jika dia tidak menyingkirkan kekuatan ini. Dia kemudian membawa Dandan, Gelembung, Bumi Satu, dan Guntur kembali ke Tanah Suci. Setelah tiba di Tanah Suci, Lu Ming menuju ke tempat tandus menurut ingatan pembunuh dari negara Dewa Kematian yang dia lihat. Di sini, mereka menemukan susunan teleportasi jarak jauh. Melalui susunan teleportasi ini, mereka tiba di sebuah gua tersembunyi. Namun, ini masih jauh dari akhir. Mereka meninggalkan gua dan menemukan formasi teleportasi lain di tempat tersembunyi yang jaraknya puluhan ribu mil. Sama seperti itu, mereka melakukan total 9 teleportasi. Setelah teleportasi ke-9, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Di tanah, sebuah kotak besar tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sosok Lu Ming, Dandan, Gelembung, Bumi Satu, dan Guntur muncul. Siapa kalian? Begitu Lu Ming dan yang lainnya muncul, mereka mendengar teriakan dingin. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke seberang alun-alun dan menemukan beberapa sosok memandang mereka dengan kaget. Orang yang akan membunuhmu, Lu Ming berkata dengan dingin dan melayangkan pukulan. Beberapa orang ini baru saja memasuki ranah Kaisar Bela Diri. Bagaimana mereka bisa menahan pukulan Lu Ming? Mereka langsung hancur berkeping-keping. Kota yang sangat besar, Lu Ming dan yang lainnya melihat ke depan. Di depan mereka, sebuah kota besar berdiri tegak. Di tembok kota, terdapat pecahan batu yang bersinar, yang memberi sedikit cahaya pada tempat ini. Kota kuno itu berada di bawah tanah. Itu adalah markas besar negara Dewa Kematian, kota kuno untuk mengenang para pembunuh. Mereka sekarang berada di alun-alun di depan gerbang kota kuno. Serangan musuh. Pada saat ini, seruan tajam datang dari kota kuno, mengejutkan seluruh kota. Bas, bas, bas. Di kota kuno, ada bayangan hitam yang terus berkedip. Mereka semua adalah pembunuh dari negara Dewa Kematian. Hari ini, aku akan menghancurkan negara Dewa Kematian. Lu Ming adalah orang pertama yang melangkah maju. Kelompok mereka bergerak cepat dan tiba di kota kuno dalam sekejap. Tidak ada formasi pertahanan di kota kuno itu. Ini karena tidak ada seorang pun yang pernah menemukannya dalam sejarah negara Dewa Kematian yang tak terhitung jumlahnya, jadi tentu saja tidak diperlukan formasi pertahanan apapun. Mereka dengan mudah melewati tembok kota. Membunuh. Membunuh mereka. Begitu mereka memasuki kota kuno, cahaya pedang tajam menembaki mereka dari segala arah. Namun, sinar pedang ini berhenti di tengah jalan, membeku di udara oleh hukum ruang waktu gelembung. Ayo kembali.
Gelembung melambaikan tangannya dan lampu pedang menyala kembali dengan kecepatan lebih cepat. Puff, puff, puff. Darah berceceran di mana-mana, dan jeritan terdengar. Lusinan pembunuh berbaju hitam tewas di tempat, terbunuh oleh cahaya pedang mereka sendiri. Namun, bayangan hitam berkelap-kelip di kota kuno, dan lebih banyak pembunuh yang bergegas mendekat. 17 jenis cahaya berbeda terpancar dari tubuh Luming. Lampu-lampu ini terkondensasi menjadi sinar tombak dan ditembakkan ke segala arah. Di saat yang sama, gelembung dan dandan juga bergerak, menyerang ke segala arah. Puff, puff. Semakin banyak pembunuh yang terbunuh, dan tubuh mereka jatuh ke tanah seperti hujan. Pembunuh terkuat hanya ada di alam kaisar sejati. Tentu saja, mereka bukan tandingannya dan dibunuh dalam jumlah besar. Earth One dan Thunder tidak bergerak. Dia membawa mereka ke sini untuk berjaga-jaga. Mereka tidak perlu melakukan apapun untuk menghadapi para pembunuh ini. Mereka terus bergerak maju seperti harimau di tengah kawanan domba. Mereka membunuh semakin banyak pembunuh berpakaian hitam saat mereka terus bergerak menuju pusat kota. Kalian, mundur. Sebuah suara datang dari pusat kota. Dalam sekejap, para pembunuh berbaju hitam mundur dan menghilang tanpa jejak. Di pusat kota, niat membunuh yang mengerikan menyebar. 1, 2, 3. Ada lebih dari 30 aura, yang masing-masing sangat menakutkan dan memancarkan niat membunuh yang sangat dingin. Kaisar yang hebat. Aura-aura ini milik para ahli alam kaisar yang hebat. Negara Dewa Kematian memang sangat menakutkan. Ada lebih dari 30 kaisar agung segera setelah mereka muncul, dan mereka bahkan lebih kuat dari keluargamu. Bab 2400 musnahkan semuanya. Bas. Suara mendesing. Di kedalaman kota kuno negara Dewa Kematian, lebih dari 30 kaisar agung muncul. Luming. Ketika mereka melihat penampilan Luming, seseorang berseru kaget. Lebih dari 30 kaisar agung menghentikan langkahnya, mata mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak menyangka Luming lah yang akan membunuh dalam perjalanannya ke sini. Negara Dewa Kematian secara alami mengetahui tentang pertempuran di kota Ion. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Luming akan dapat menemukan markas besar negara Dewa Kematian. Mereka melihat Earth One dan Thunder satu di belakang Luming dan bahkan lebih ketakutan. Tinggalkan tempat ini. Salah satu dari mereka meraung dan mundur. Ada pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi di samping Luming. Bagaimana mereka bisa bertarung? Mereka hanya akan mati jika mereka pergi berperang. Sekarang, mereka hanya ingin melarikan diri dari tempat ini. Senior Earth One, Senior Thunder, aku harus merepotkanmu. Luming mengirimkan transmisi suara ke Earth One dan Thunder One. Dengan begitu banyak kaisar hebat, jika dia ingin membunuh mereka semua, dia hanya bisa meminta bantuan Earth One dan Thunder. Aku sendiri saja sudah cukup. Ayo pergi, Lei berkata lebih dulu. Kemudian, dia berubah menjadi sambaran petir dan bergegas keluar. Earth One tertawa tapi tidak bergerak. Setelah Lei bergegas keluar, langit tiba-tiba dipenuhi petir yang tak ada habisnya. Sambaran petir, lebih tebal dari lengan, menutupi langit seperti jaring laba-laba dan melesat ke arah 30 pembunuh Kaisar Agung. Thunderbolt ini tentu saja bukan Thunderbolt biasa. Itu adalah kekuatan surgawi yang telah dipadatkan Lei Yi dengan dao surgawi, dan mereka sangat kuat. Bang! Bang! Pembunuh kerajaan kaisar besar disambar petir dan berubah menjadi abu bahkan sebelum mereka bisa berteriak. Kaisar besar biasa akan dibunuh seketika oleh kaisar surgawi. Lebih dari 30 pembunuh kerajaan besar terbunuh dalam sekejap. Kalian semua, mati. Lei Yi tidak berhenti. Dia melambaikan satu tangannya dan bola petir muncul di langit. Bola petir ini melayang di langit di atas kota kuno dan kemudian meledak menjadi petir yang tak terhitung jumlahnya. Seperti tetesan air hujan, mereka membombardir para pembunuh di kota kuno. Bang! 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 Dalam sekejap, banyak pembunuh di kota kuno terbunuh oleh petir dan berubah menjadi abu. Ada banyak sekali pembunuh di markas negara Dewa Kematian, tapi saat ini, hampir semuanya musnah. Juga, pada saat ini, cahaya dingin muncul di mata Lei Yi saat dia menuju lebih jauh ke kota kuno. Luming dan yang lainnya mengikutinya dengan kecepatan tinggi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Di kedalaman kota kuno, ada 7 atau 8 sosok yang bergerak sangat cepat. Mereka berlari ke arah lain dengan kecepatan yang sangat cepat.
Kaisar Puncak. Lu Ming terkejut. Mereka semua adalah Kaisar Agung Puncak. Kekuatan negara Dewa Kematian sangat menakutkan. Kita harus tahu bahwa kekuatan besar seperti keluargamu hanya memiliki 2 Kaisar Puncak. Ada total 8 Kaisar Agung Puncak di negara Dewa Kematian. Apalagi kecepatan mereka sangat mencengangkan. Jika hanya Lu Ming dan Dandan, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka. Tapi sekarang, dengan Earth One, Thunder One, dan yang lainnya di sini, semuanya berbeda. Kamu masih ingin berlari di depanku. Lei Yi mencibir dan maju selangkah. Sosoknya berubah menjadi kilatan petir dan bergegas keluar. Dia bergegas keluar dalam sekejap dan menyusul pihak lain. Ses! Petir memenuhi tangan Lei Yi, membentuk tombak petir yang menembus. Cepat hancurkan pagoda kristal itu. Saat ini, salah satu dari 8 orang berteriak. Bang! Saat berikutnya, 8 dari mereka tertusuk oleh tombak petir. Meskipun 8 dari mereka adalah Kaisar Agung Puncak, mereka sama sekali tidak berguna melawan serangan Kaisar Surgawi. Beberapa dari mereka mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga saat bayangan hitam berputar dengan keras di tubuh mereka. Ada mata ketiga di tengah alis shadow hitam itu. Suku Dewa Jahat. Saat melihat bayangan hitam ini, Lu Ming terkejut. Dalam sekejap, dia memikirkan banyak hal. Saat itu, agama roh jahat dan agama roh iblis juga didirikan oleh ras Dewa Jahat. Jelas sekali bahwa negara Dewa Kematian sama dengan agama roh jahat dan agama roh iblis. Semuanya diciptakan oleh ras Dewa Jahat. Tak heran jika mereka kerap membunuh para ahli dan anak surga yang sombong di alam primordial. Sosok itu berputar beberapa kali sebelum berubah menjadi abu dan menghilang. Pagoda Kristal. Saat berikutnya, Lu Ming memikirkan pagoda kristal. Sebelum ahli suku Dewa Jahat itu mati, dia berteriak, cepat hancurkan pagoda kristal itu. Agar ahli suku Dewa Jahat masih memikirkannya bahkan sebelum kematiannya, pagoda kristal itu pasti sangat penting. Temukan pagoda kristal itu. Lu Ming berteriak. Aku menemukannya. Gelembung berbicara. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan terowongan ruang waktu muncul di udara. Di sisi lain terowongan ruang waktu terdapat menara kristal setinggi 3 meter. Itu bersinar dan ditutupi segala macam rune. 2 pembunuh berbaju hitam sedang menuju pagoda kristal dengan kecepatan tinggi. Jelas sekali mereka akan menghancurkannya. Di depan tuan tua ini, jangan pernah memikirkannya. Ses! Lei Yi bergegas melewati terowongan ruang waktu. 2 sambaran petir meledak dan membunuh kedua pria berbaju hitam itu. Setelah itu, Lu Ming, Dandan, Bubbles, dan Tu Yi juga bergegas melalui terowongan ruang waktu dan tiba di pagoda kristal. Pagoda kristal ditutupi dengan simbol dan sangat berwarna. Apa ini? Lu Ming melihatnya dengan hati-hati dan agak bingung. Mungkinkah itu menjadi dasar dari formasi yang hebat? Jadi, hal semacam ini. Dandan menyentuh dagunya dan memperlihatkan ekspresi berpikir. Dandan, apa kamu tahu apa ini? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku tahu. Ini adalah alat paling kuno untuk mengirimkan informasi. Hampir hilang. Sepertinya suku Dewa Jahat masih memiliki alat untuk mengirimkan informasi ini. Kata Dandan. Alat untuk mengirim pesan. Petik 2. Mata Lu Ming berbinar, Dandan, katanya, bisakah Anda menafsirkan informasi di dalamnya? Petik 2. Alat transmisi informasi suku Dewa Jahat adalah sesuatu yang sangat mereka hargai. Mungkin ada beberapa informasi luar biasa di dalamnya. Tuan Muda, saya akan pergi dan mengurus sisanya. Sosok Lei Yi berkedip dan dia meninggalkan tempat itu. Adapun Dandan, dia berkeliaran di sekitar pagoda kristal dan mulai mempelajarinya. Setelah beberapa saat, Lei Yi kembali. Rupanya, dia telah membunuh semua pembunuh dan membawa kembali semua cincin penyimpanan mereka. Ini adalah panen yang sangat besar. Negara Dewa Kematian telah mengumpulkan begitu banyak sumber daya selama bertahun-tahun dan jumlahnya sangat melimpah. Semuanya sekarang menjadi milik Lu Ming. Lu Ming menyimpan semuanya. Di masa depan, jika aliansi naga ingin berkembang, pasti diperlukan sejumlah besar sumber daya. Semakin banyak akumulasinya, semakin baik. Dandan terus mempelajarinya. Setelah beberapa jam, Dandan akhirnya mulai bekerja. Rune memasuki pagoda kristal satu demi satu. Membuka. Setelah Dandan mengitari menara kristal 360 kali, dia menggeram pelan dan mengambil langkah maju.
Rune yang tak terhitung jumlahnya menutupi menara kristal. Bas! Pagoda kristal berdengung dan bersinar terang. Kemudian, informasi mulai menyebar dari pagoda kristal. Itu sangat aneh. Mereka berdiri di dekat pagoda kristal dan dapat mengakses informasi dengan jelas. Bahkan, ada gambar yang bermunculan. Ini, ketika Lu Ming mengetahui beberapa informasi, pupil matanya tiba-tiba melebar dan dia terkejut. Bab 2401, Sebuah Rahasia Besar. Ketika dia melihat informasi dan gambar di pagoda kristal, Lu Ming terkejut. Lu Ming bukan satu-satunya. Dan, Gelembung, Earth One, dan Thunder One juga sangat terkejut dan terlihat tidak percaya di wajah mereka. Dari informasi di pagoda kristal, mereka mengetahui bahwa ras alien akan membuka jalan besar menuju alam primordial. Ya, rencana ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Sebuah gambar muncul dari pagoda kristal. Dalam gambar ini, ada area yang tidak diketahui tempat berkumpulnya ras asing yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sedang menyiapkan susunan besar, dan fondasi dari susunan besar ini adalah tumpukan tulang putih. Dengan tulang-tulang ini sebagai fondasinya, sebuah lorong besar dibuka. Kicauan, kicauan, kicauan. Melihat gambar ini, gelembung-gelembung itu terus-menerus menangis. Tampak sangat sedih, marah, dan cemas. Panji tulang tikus roh ruang waktu. Sial, generasi terakhir dari spanduk tulang tikus roh ruang waktu diperoleh oleh suku asing dan digunakan untuk membuka jalan. Dan juga meraung marah. Serangga tulang tikus roh ruang dan waktu. Lu Ming mengerti segalanya. Tampaknya tubuh tikus roh ruang waktu generasi sebelumnya telah jatuh ke tangan ras asing. Tikus roh ruang waktu dapat mengendalikan ruang waktu. Ini telah mencapai tingkat ekstrim dalam penggunaan ruang waktu. Setiap tetes darah dan setiap helai rambut di tubuhnya berhubungan dengan ruang waktu. Memang mungkin bagi ras alien untuk membuka jalan besar dan stabil di kehampaan tak terbatas dengan panji tulang tikus roh ruang waktu, yang memungkinkan sejumlah besar ras alien melewatinya. Tujuan dari bagian ini adalah alam primordial. Di mana itu? Lu Ming menjadi cemas dan terus membaca informasi di pagoda kristal. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sesuatu. Di sebuah pulau besar, sosok Man in Black berkedip-kedip. Di langit, ada pusaran besar. Jelas sekali bahwa orang-orang dari negara Dewa Kematian bekerja sama dengan suku Dewa Jahat untuk membuka jalan di alam primordial. Itu di luar negeri. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di lokasi spesifik. Itu bukan di benua Yuan tetapi di luar negeri. Pagoda kristal ini sebenarnya menyembunyikan rahasia seperti itu. Tak heran jika ras asing ingin menghancurkannya meski ia sedang sekarat. Lu Ming dan yang lainnya diam-diam takut. Jika ras alien membuka jalan ini, angkatan darat akan menyerang, dan alam primordial akan tamat. Setelah alam primordial berakhir, wilayah surgawi Taiking juga akan berada dalam bahaya. Mereka hanya berhenti setelah memeriksa dengan cermat informasi di pagoda kristal. Ayo pergi. Kami akan membunuh orang-orang dari negara Dewa Kematian terlebih dahulu, dan kemudian memberitahu ahli alam surga. Biarkan alam surga mengirim orang untuk berjaga di sana. Mata Lu Ming dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Diam-diam dia takut. Untungnya, mereka telah menemukannya. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bunuh, kita harus membunuh mereka, kicauan. Bubbles juga berteriak, menarik kegirangan dan ekspresi galak di wajahnya. Tikus roh ruang waktu generasi sebelumnya setara dengan ibu gelembung. Namun sekarang, setelah kematiannya, tulang-tulangnya digunakan untuk penyiksaan semacam ini. Akan aneh jika dia tidak dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah rencana dibuat, mereka segera berangkat dan terbang ke utara. Menurut informasi yang mereka peroleh, tujuan jalur suku asing adalah lautan tak berujung di utara benua Yuan. Tempat itu, seperti benua hutan belantara surgawi, disebut Tanah Tandus. Namun, tempat itu tidak jauh dari benua hutan belantara dewa, juga tidak jauh dari benua hutan belantara dewa. Earth One dan Thunder One membawa Lu Ming, dan Bubble dan bergegas menuju utara benua Yuan. Dengan budidaya alam kaisar surgawi, kecepatan mereka terlalu cepat. Tidak lama kemudian, mereka meninggalkan benua Yuan dan sampai ke laut tanpa batas. Mereka mengikuti laut dan menuju utara. 2 hari kemudian, mereka akhirnya mendekati tujuan mereka. Di depan mereka ada sebuah pulau yang sangat besar. Daripada menyebutnya pulau, bisa dikatakan itu adalah benua.
Sebuah benua yang mirip dengan benua hutan belantara dewa, namun luas permukaannya bahkan lebih besar dari benua hutan belantara dewa. Namun, dibandingkan dengan benua Yuan, itu seperti sebuah pulau. Di langit di atas pulau, pusaran besar melayang di sana, menutupi seluruh pulau. Dari sini, bisa dilihat betapa besarnya lorong ini setelah dibuka. Dalam sekejap, anggota suku dewa jahat yang tak terhitung jumlahnya akan bisa membanjiri. Dari kejauhan, mereka bisa melihat banyak bayangan hitam berkelap-kelip di pulau itu. Mereka semua adalah pembunuh dari negara Dewa Kematian. Dari kelihatannya, lorong itu seharusnya belum dibuka. Bangsa Dewa Kematian bekerja sama dengan suku Dewa Jahat untuk membuka jalan itu secepat mungkin. Dandan berkata dengan suara rendah, "Ayo serang. Kami akan membunuh orang-orang dari negara Dewa Kematian terlebih dahulu, dan kemudian menghancurkan formasi besar di sini." Kata Luming. Yang lainnya mengangguk. Bas. Bas. Mereka pindah. Mereka tidak menyembunyikan sosok mereka lagi dan bergegas menuju pulau. Dalam beberapa tarikan napas, mereka sudah dekat dengan pulau. Ada seseorang. Tidak bagus, aku ketahuan. Membunuh mereka. Lebih dari 1.000 pria berbaju hitam terbang ke langit dari pulau dan melancarkan serangan terhadap Luming dan yang lainnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Ribuan sinar pedang melesat ke arah Luming dan sisanya dari segala arah seperti tetesan air hujan. Mati! Mati! Lei berteriak dingin dan menyerang dengan telapak tangannya. Halilintar tak berujung terbentuk di udara seperti jaring laba-laba dan bergegas menuju pria berpakaian hitam. Man in Black itu tidak bisa melawan sama sekali dan langsung dibunuh. Dari kejauhan, ribuan Man in Black berjatuhan ke tanah seperti ribuan nyamuk. Membunuh. Luming berteriak dingin dan berlari ke pulau. Pulau ini sangat besar, sebesar benua. Ada banyak sekali pembunuh dari negara Dewa Kematian di pulau ini, dan jelas sekali bahwa semua makhluk lain di pulau ini telah dibunuh oleh mereka. Saat Luming dan kelompoknya melangkah lebih dalam, Man in Black bergegas keluar dari seluruh pulau. Manusia dari alam primordial, bunuh. Tiba-tiba, serangkaian suara gemuruh keras terdengar. Dari dalam pulau, sekelompok sosok kekar bergegas menuju Luming dan yang lainnya. Aura mereka sangat mengejutkan. Kaisar yang hebat. Setidaknya ada beberapa lusin kaisar besar yang menyerang mereka. Hal yang paling mengejutkan adalah para kaisar agung ini semuanya berasal dari ras dewa jahat. Bagaimana bisa ada begitu banyak anggota suku dewa jahat di alam primordial? Tidak baik. Kemungkinan besar lorong tersebut sudah sedikit terkoyak. Itu sebabnya beberapa anggota suku dewa jahat telah masuk. Ekspresi Dandan berubah dan menjadi sangat serius. Jika itu masalahnya, maka lorong itu tidak jauh dari terbuka sepenuhnya. Dalam sekejap, para anggota ras dewa jahat telah menyerang. Mati. Tombak kehancuran besar muncul di tangan Luming. Dengan goyangan tombak kehancuran besar, sinar cahaya tombak terbang keluar dan membunuh beberapa pembudidaya suku asing setingkat kaisar. Di saat yang sama, Ertuan dan yang lainnya juga mulai bergerak. Dengan serangan dua raja surgawi, penguasa besar bukanlah tandingan mereka dan terus-menerus dibunuh. Namun, dari kedalaman pulau, semakin banyak sosok yang terbang keluar. Mereka semua berasal dari ras dewa jahat, dan jumlahnya sangat banyak sehingga mengejutkan. Dari aura mereka, sebenarnya ada lebih dari 100 ahli alam kaisar yang hebat. Jumlahnya masih terus bertambah, dan ada beberapa kaisar agung puncak. Tidak peduli berapa banyak yang datang, bunuh mereka semua. Mata seseorang di bumi dipenuhi dengan niat membunuh. Palu meteor muncul di tangannya dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Ledakan. Palu meteorik itu tiba-tiba meledak, seperti sebuah planet yang menabrak ke depan. Bab 2402, Krisis. Palu meteor adalah prajurit surga Dao dan sangat menakutkan. Saat diaktifkan oleh Ertuan, kekuatannya semakin mengejutkan. Serangan ini seperti sebuah bintang besar yang hancur. Jika sampai ke tanah, pulau itu akan hancur. Seorang prajurit surga Dao, itu adalah kaisar surgawi. Tidak baik. Wajah anggota ras dewa jahat berubah saat mereka mundur dengan cepat. Namun kecepatannya tidak secepat palu meteor. Palu meteor hendak menghantam mereka. Orang-orang dari alam primordial, beraninya kamu membunuh pembangkit tenaga listrik ras kami. Kamu mendekati kematian. Pada saat ini, suara gemuruh keras datang dari dalam pulau. Kemudian, sebuah telapak tangan besar terbentang dari kedalaman pulau.
Telapak tangan ditutupi sisik hitam pekat yang menghalangi langit dan matahari. Itu bertabrakan dengan palu meteor. Ledakan. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Setelah ledakan yang sangat dahsyat, palu meteor itu benar-benar bergetar dan dipukul mundur oleh telapak tangan ini. Namun, telapak tangannya baik-baik saja. Setelah bertukar pukulan dengan prajurit surga Dao, telapak tangannya tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan, bahkan tidak ada satupun sisik yang jatuh. Tangannya ditarik, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul di langit. Ini adalah anggota suku Dewa Jahat, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam. Dari kelihatannya, dia tampak seperti anggota biasa dari ras Dewa Jahat. Namun, ukuran tubuhnya sangat berbeda dari anggota biasa ras Dewa Jahat. Anggota biasa dari ras Dewa Jahat semuanya tinggi dan kekar. Namun, tubuh anggota ras Dewa Jahat ini mirip dengan orang biasa, dan proporsional serta ramping. Terlepas dari sisik di sekujur tubuhnya dan mata ketiga di antara alisnya, dia tidak berbeda dengan manusia. Namun, auranya sangat menakutkan dan kuat. Tidak bagus, ini ahli yang tiada taranya. Ekspresi bumi berubah drastis saat dia berteriak. Sebenarnya ada ahli yang tiada taranya di sini. Hanya eksistensi di atas tingkat Kaisar Surgawi Bintang 4 yang bisa disebut ahli yang tiada taranya. Membunuh, mati. Teriak pembangkit tenaga listrik tak tertandingi dari suku Dewa Jahat dengan dingin. Dia melambaikan tangannya, dan telapak tangannya bertambah besar dengan cepat, menekan Tuyi. Pada saat yang sama, cahaya destruktif meledak dari mata ketiganya, berubah menjadi pedang pertempuran destruktif yang menebas Luming dan yang lainnya. Earth One meletus dengan seluruh kekuatannya dan mengendalikan palu meteor untuk menyerang. Adapun Lei Yi, dia membuka mulutnya dan meludahkan pedang tempur yang bersinar dengan kilat. Ia memancarkan aura menakutkan dan menyerang suku Dewa Jahat. Ini adalah prajurit surga Dao Lei Yi. Istana Primal Chaos telah meninggalkan dua tentara surga Dao. Satu dengan guntur, satu lagi dengan emas. Ledakan, ledakan. Dengan dua gemuruh mengerikan berturut-turut, Lei Yi dan Tuyi benar-benar diblokir dan tidak bisa berbuat apa-apa satu sama lain. Prajurit surga Dao, dua prajurit surga Dao. Hahaha, keberuntunganku lumayan, semuanya milikku. Ahli tak tertandingi dari suku Dewa Jahat tertawa dan melepaskan kekuatan penuhnya saat dia menyerang Earth One dan Thunder. Earth One dan Thunder One juga mengeluarkan kekuatan penuh mereka dan terlibat dalam pertempuran hebat dengan pihak lain. Namun, sulit menentukan pemenang dalam waktu singkat. Keduanya terjerat dan tidak bisa melarikan diri. Tuan muda, kalian harus segera pergi. Bumi Satu meraung. Kali ini, mustahil bagi mereka untuk menghancurkan pihak lain. Segalanya telah melampaui ekspektasi mereka. Ras alien telah membuat lubang di lorong itu. Tidak hanya sejumlah besar ahli yang masuk, tetapi bahkan ada ahli yang tiada taranya. Ahli tak tertandingi ini memiliki budidaya Kaisar Surgawi Bintang 4 dan sangat kuat. Budidaya Earth One dan Thunder berada di Kaisar Langit Bintang 2. Bahkan dengan bantuan tentara surga Dao, mereka berdua hanya bisa melindungi diri mereka sendiri saat saling berhadapan. Dan saat itulah pihak lain tidak memiliki tentara surga Dao. Jika mereka melakukannya, mereka pasti sudah mati. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah menghentikan pihak lain dan membiarkan Luming dan yang lainnya melarikan diri sehingga mereka dapat menyampaikan berita tersebut ke alam surga. Bumi Satu, Guntur Satu. Luming meraung. Ayo pergi, Tuan Muda. Kita harus pergi. Berita di sini harus disebarkan. Jangan khawatirkan kami. Kami punya cara sendiri untuk melarikan diri. Lei Yi juga berteriak. Ayo pergi. Luming mengertakkan gigi. Dia tidak lagi ragu-ragu dan berbalik untuk pergi. Namun, pada saat ini, sekelompok besar ras Dewa Jahat telah mengepung mereka dan menyerang mereka dengan serangan. Membunuh. Mata Luming memerah dan dia terus mengayunkan tombak panjangnya. Bang! Bang! Mereka yang tersapu tombak panjang Luming langsung meledak. Tidak peduli apakah mereka kaisar sejati atau kaisar agung. Bocah, mati. Seorang anggota ras Dewa Jahat yang sangat kekar memegang kapak perang dan bertukar pukulan dengan Luming. Kekuatan yang menakutkan mengalir deras. Tubuh Luming bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Kaisar Puncak. Jantung Luming berdetak kencang. Dengan kekuatan tempur Luming saat ini, dia bisa melawan Kaisar Agung Bintang 6, tapi dia jelas bukan tandingan Kaisar Agung Puncak. Selain itu, Dandan dan Gelembung juga pernah menghadapi musuh yang kuat.
Budidaya Bubbles belum menembus ke ranah Kaisar Agung. Dalam pertempuran seperti itu, dia tidak akan banyak berguna. Dia berdiri di bahu Lu Ming dan membantunya. Di sisi lain, Dandan dikelilingi oleh beberapa Kaisar Agung Puncak. Namun, kekuatan tempur Dandan sangat kuat dan dia benar-benar menekan Kaisar Puncak, memaksa mereka mundur. Bas! Tiba-tiba, Dandan menyerah untuk menyerang. Dalam sekejap, dia bergegas menuju Lu Ming dan mengirim anggota suku Dewa Jahat yang menyerang Lu Ming terbang dengan satu gerakan. Dia memuntahkan seteguk darah. Lu Ming, ikuti aku. Kita akan keluar, mati. Dandan berteriak sambil menyerbu ke depan. Setiap kali dia menyerang, rasanya seperti dunia sedang diledakkan. Bahkan Kaisar Puncak pun tidak bisa menghentikannya. Bang! Bang! Beberapa Kaisar Agung Puncak dikirim terbang dan memuntahkan darah. Semuanya, hentikan mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Teriak ahli tak tertandingi dari suku Dewa Jahat. Membunuh. Membunuh mereka. Sekelompok besar anggota suku Dewa Jahat bergegas dan menyerang Lu Ming dan yang lainnya tanpa mempedulikan nyawa mereka. Ruang waktu. Tangan kecil Bubbles terus melambai, mencoba menutup ruang waktu dan menghentikan ras asing tersebut. Sayangnya basis budidaya gelembung terlalu lemah. Dia dapat memblokir mereka yang berada di bawah Kaisar Agung, tetapi dia tidak dapat memblokir mereka yang berada di atas Kaisar Agung, terutama Kaisar Agung yang sudah maju. Pihak lain berjuang sekuat tenaga dan melepaskan diri dari kekuatan ruang waktu gelembung. Kaisar Agung Puncak mengabaikan kekuatan ruang waktu gelembung itu dan terus menyerang Lu Ming dan yang lainnya. Jumlahnya terlalu banyak. Meskipun kekuatan tempur Dandan kuat dan dia bisa menghancurkan ahli dengan level yang sama, jumlahnya terlalu banyak. Dia tidak bisa menerima serangan terus-menerus. Setidaknya 10 Kaisar Agung Puncak menyerang Dandan. Jalan mereka terhalang dan sulit bagi mereka untuk keluar. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, pusaran di atas pulau mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Sepertinya seseorang mencoba mendobrak jalan itu dan datang ke sini. Lu Ming dan yang lainnya merasa cemas. Jika anggota suku Dewa Jahat yang lebih kuat datang, mereka akan benar-benar tamat. Mengaum, Dandan meraung keras dan berubah menjadi wujud aslinya. Kekuatan serangannya semakin kuat. Puff! Salah satu Kaisar Puncak dari suku Dewa Jahat diserang oleh Dandan dan langsung dimusnahkan. Namun, di saat yang sama, puluhan serangan menimpa Dandan. Semua serangan ini berasal dari Kaisar Agung Bintang 6 dan bahkan Kaisar Agung Puncak. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan Dandan, dia tidak bisa menerimanya dan terpaksa mundur.